Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Rahmani Putri dari Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sedekah dalam hadis. Sebelumnya, kita tahu bahwa Islam melalui Al-Quran dan As-Sunnah telah memberikan solusi untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh umat Islam, baik yang berkenaan dengan rizki, kemiskinan, lingkungan, dan lain sebagainya. Tetapi sebagai umat Islam, lupa akan hal itu. Padahal salah satu solusinya adalah bahwa Islam telah mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa bersedekah. Berdasarkan bersedekah tidak terbatas dengan harta atau materi saja, dengan menggunakan fisik juga bisa. Salah satunya yaitu dengan melakukan perbuatan baik kepada seseorang, itu sudah termasuk ke dalam kategori bersedekah. Dan di antara dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang berbahas tentang sedekah adalah yang pertama, dalam Al-Quran dinyatakan bahwa sedekah merupakan salah satu cara untuk menambah harta dengan bertambah yang berlipat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas, maha mengetahui. Nah, ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang menyisihkan kekayaannya untuk disedekahkan bukan berarti mengurangi kekayaan tersebut sehingga menjadi jatuh miskin. Akan tetapi hakikatnya justru menambah hartanya dengan tambah yang berlipat. Karena sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezeki makhluknya. Selain itu, sedekah bukan hanya pemberian saja, tetapi merupakan karunia dan amanah juga, sehingga seseorang yang membutuhkan perlu membuka diri untuk menerima karunia Allah Subhanahu wa taala melalui jalur sedekah. Karena sesungguhnya sebagian harta yang dimiliki seseorang itu adalah titipan yang harus diberikan kepada orang yang membutuhkan. Sedangkan dalil tentang bersedekah ada dalam hadis Nabi SAW, yaitu sedekah materi adalah salah satu cara untuk menarik harta yang lebih banyak. Kata ini tidak asing lagi di telinga umat Islam, karena kebanyakan umat Islam sudah mengetahuinya, bahkan sudah banyak dikaji, diketahui, dan diamalkan. Padahal sebenarnya sedekah tidak terbatas dengan harta atau materi. Sedekah berupa non-materi juga banyak macamnya yang juga mempunyai manfaat. Nabi SAW bersabda, setiap muslim wajib sedekah. Para sahabat bertanya, jika dia tidak memiliki sesuatu untuk disedekahkan? Beliau bersabda, hendaklah dia bekerja dengan tangannya sehingga berguna bagi dirinya, maka dia telah bersedekah. Dalam hadis radhiyallahu anha Al-Bukhari, hadis tersebut menjelaskan agar setiap muslim bersedekah setiap hari dan menyatakan bahwa sedekah itu bukan hanya terbentuk materi saja, tetapi memberikan bantuan juga dipandang sedekah, bahkan menahan diri dari mengganggu manusia pun dipandang sedekah. Dalam kitab Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar menjelaskan bahwa keharusan untuk atau kewajiban pada hadis tersebut bermakna sangat dianjurkan, atau lebih luas dari itu, juga mengandung kalimat yang mengindikasi pada pekerjaan yang wajib dan disukai. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tersebut termasuk hadis sahih yang menggambarkan bahwa dalam agama Islam banyak cara untuk bersedekah. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan kepada manusia untuk beribadah kepada Allah, salah satu perintahnya adalah dengan melakukan sedekah untuk mensyukuri sebagian atas nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi, sedekah merupakan salah satu solusi terindah yang ditawarkan oleh Islam untuk mensejahterakan umat Islam, yakni bisa memberikan solusi terhadap masalah kemiskinan, musibah,
dan menjauhkan murka Allah Subhanahu wa taala, karena bersedekah bisa membantu yang fakir, miskin, dan siapapun yang membutuhkan sehingga kebutuhannya terpenuhi dan taraf hidupnya menjadi lebih baik. Hadis yang menjelaskan tentang seputar sedekah pun tidak sedikit jumlahnya dan tidak terdapat hanya dalam satu kitab, tetapi terdiri dari berbagai macam kitab. Di samping itu, buku-buku yang membahas dan menguraikan hadis-hadis tentang sedekah sudah banyak, tetapi kebanyakan pembahasannya lebih banyak yang berkenaan dengan sedekah materi dan juga tidak ada penjelasan tentang kualitas hadis-hadisnya. Padahal sedekah non materi juga mempunyai keutamaan dan pengaruh yang luar biasa, serta bisa memperbaiki kehidupan umat Islam. Dalam masyarakat, orang-orang yang memahami dan mengkaji hadis-hadis Nabi sangat sedikit, karena ilmu hadis termasuk pengetahuan yang sangat sulit. Padahal hadis-hadis Nabi Muhammad SAW adalah sumber kedua dalam Islam yang mempunyai fungsi sebagai sumber sejarah dakwah Rasulullah di masa hidupnya. Selain itu juga berfungsi sebagai penjelasan bagi Allah Subhanahu wa taala yang global, menghususkan yang umum, dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang ditafsirkan untuk manusia, serta ajaran Islam yang menjabarkan tentang kehidupan sehari-hari, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Hasyr ayat 7, yang artinya apa yang diberikan oleh Rasul kepadamu maka hendaklah kamu menerimanya, dan apa yang dilarangnya bagimu maka hendaklah kamu meninggalkannya. Menurut ulama, ayat tersebut memberikan petunjuk secara umum, yakni bahwa semua perintah dan larangan yang berasal dari Nabi wajib dipatuhi oleh orang-orang yang beriman. Dengan demikian, kewajiban patuh kepada Rasulullah SAW merupakan konsekuensi logis dari keimanan seseorang. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, ayat tersebut memberi petunjuk bahwa Nabi Muhammad SAW adalah teladan hidup bagi orang-orang yang beriman. Bagi yang sempat bertemu langsung dengan Rasulullah SAW, maka cara meneladani Rasulullah dapat dilakukan secara langsung. Sedang bagi yang tidak sezaman dengan Rasulullah, maka cara meneladaninya adalah dengan mempelajari, memahami, dan mengikuti berbagai petunjuk yang termuat dalam sunnah atau hadis beliau. Yang menjadi konsentrasi dalam pembahasan ini adalah kajian hadis-hadis sedekah melalui kritik hadis dan pandangan ulama tentang sedekah. Hal ini dikarenakan terdapat sebagian orang yang beranggapan bahwa sedekah itu hanya berupa materi saja, dan masih sedikitnya yang memahami serta mengamalkan sedekah dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu, kebanyakan karya-karya yang berkenaan dengan pembahasan sedekah untuk hadis-hadisnya tidak menyatakan penjelasan secara detail dari segala kualitas, sanad, dan matan, sehingga akan memunculkan ketidakyakinan bagi yang ingin bersedekah. Jadi, sedekah berdasarkan hadis perlu untuk dikaji lebih dalam, karena hadis adalah sumber kedua dalam Islam dan termasuk ilmu yang agak menyulitkan bagi umat Islam. Oleh karena itu, pembahasan tentang sedekah dalam perspektif hadis penting untuk dikaji sehingga bisa memberikan gambaran dan tidak akan muncul keraguan lagi bagi umat Islam yang ingin melaksanakan ibadah sedekah. Nah, dari penjelasan tersebut bisa disimpulkan bahwa sedekah adalah salah satu bukti benarnya iman seseorang dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta bukti akan kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rezeki setiap makhluknya. Sehingga orang yang benar-benar memahami makna sedekah akan meyakini pemberian terbaik dari Allah Subhanahu wa taala dan berusaha semaksimal mungkin menafkahkan hartanya di jalan yang diridhoi Allah. Selain itu, sedekah tidak hanya diartikan sebagai pemberian harta kepada seseorang, tetapi lebih dari itu. Sedekah mencakup juga dengan semua perbuatan baik, bisa bersifat fisik maupun non-fisik, sehingga bersedekah bisa dilakukan sama siapa saja, kapanpun dan dimanapun. Di antara wujud sedekah antara lain adalah menyantuni fakir miskin dan anak yatim piatu,
membangun fasilitas yang bermanfaat untuk umum seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, perpustakaan, irigasi, dan lain-lain yang tidak melanggar syariat. Dan tujuan dari sedekah sunat ini ialah untuk menambah segala kekurangan yang ada pada sedekah wajib. Baik, itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.